Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mengawali segala-galanya, pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan hidup di permukaan bumi ini sehingga bisa berkumpul dengan saudara-saudari kita yang seiman dan seagama. Dan yang kedua serta tak kalah utama, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga tetap mendapatkan syafaat dari beliau sekarang hingga yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai salawat, salawat adalah bentuk penghormatan, bentuk pujian, dan cara umat Islam untuk bersilaturahim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sallu alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asara, Allah kirimkan 10 kali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudari muslimku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap solawat yang kita ucapkan setiap waktu akan jelas sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang diterima oleh beliau akan beliau sampaikan kepada Allah, dan Allah akan kirimkan kebaikan-kebaikan untuk kita yang dengan ikhlas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, puasa, zikir belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tobat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Akan tetapi solawat sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita bersolawat untuk Nabi, dan Nabilah yang meminta kepada Allah agar Allah kirimkan kebaikan-kebaikan untuk kita yang bersolawat kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi hambanya yang bersolawat kepada Rasul kesayangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saudara-saudari muslimku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita perlu bersolawat? Salawat selain sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat juga dengan kedahsyatannya bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang bersolawat kepadaku akan diampuni 10 dosa dan diangkat sebanyak 10 kali derajat. Hadis riwayat Nasai. Alasan lain mengapa kita perlu bersolawat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berjasa untuk umat Islam. Beliaulah yang telah bekerja keras untuk membawa kedamaian untuk umatnya. Dan insya Allah dengan solawat kita akan tetap mendapatkan syafaat dari beliau sekarang hingga yaumul kiamah nanti. Bahkan saudara-saudariku sekalian, malaikat Jibril saja marah kepada orang-orang yang telah mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun tidak bersolawat kepadanya. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan kirimkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Saudara-saudari muslimku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bersolawat kepada Rasulullah. Lantas siapa kita yang tidak bersolawat kepada beliau? Kita hanya manusia biasa, manusia yang jauh dari kata sempurna. Lantas apa yang kita sombongkan? Apa yang membuat kita sangat sulit bahkan jarang untuk bersolawat? Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi sama seperti perintah-perintah lainnya. Wa aqimus sholat, dirikanlah solat, wa atus zakat, dan tunaikanlah zakat, sama seperti halnya Allah mewajibkan ibadah lainnya. Kutiba alaikumusiyam, wajib hukumnya kita untuk berpuasa. Sama halnya dengan bersolawat, kedudukan dari bersolawat adalah wajib hukumnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Allah tidak akan mewajibkan segala sesuatu hal kecuali di dalamnya ada kebaikan yang besar untuk kita. Masya Allah, Masya Allah.
Saudara-saudari muslimku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jika mendengar hambanya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ikut bersolawat kepada Rasulullah. Sungguh mulia salawat ini karena salah satu ibadah Allah Subhanahu wa taala saja ikut melakukannya. Salah satu kebaikan di mana Allah terlibat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memuji Nabi dalam kebaikan, sedangkan kita bersolawat kepada Rasulullah itu mendoakan Nabi dalam kebaikan. Akan tetapi ini sama-sama solawat, sama-sama solawat yang intinya memuji, mendoakan Nabi dalam kebaikan. Masya Allah. Saudara-saudari muslimku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian solawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah akan jelas sampai kepada beliau, dan yang menjadi keistimewaan selanjutnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salawat kita, menjawab salam kita. Jadi secara tidak langsung dengan bersolawat kita bisa lebih sering berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saudara-saudari muslimku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah mendengar bagaimana kedahsyatan dan keistimewaan salawat ini, kita bisa semakin rajin dan semangat mengucapkan kalimat sederhana dan ringan ini, namun sangat berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kapanpun kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saat itu pula kita bersolawat, maka ingatlah Allah dan para malaikat ikut bersolawat dengan kita. Allah mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa untuk kita, dan mengirimkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan yang menjadi keistimewaan selanjutnya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut menjawab salawat kita. Masya Allah. Saudara-saudari muslimku yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bernilai ibadah dan bisa dipahami oleh saudara-saudariku sekalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Wiwi Saputri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arusal khafiqaini ya mu'ad